Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa melalui sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok. Edisi Jumat 24 Juli 2020 dengan tema Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Terima kasih pagi yang indah ini karunia-Mu. Menjalani hari yang baru ini, kami rindu mengawalinya dengan disapa firman-Mu. Sapalah kami, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, banyak orang susah untuk berubah menjadi lebih baik jikalau tuntutan perubahan itu hanya karena desakan dari orang di luar dirinya. Mengapa? Karena perubahan itu justru dimulai dari dalam diri sendiri oleh kuat kuasa Roh Kudus sebagai karunia atau kemurahan Allah. Saudara-saudaraku, kata berubahlah berasal dari kata metamorfo, sama dengan metamorfosa, artinya berubah bentuk. Contohnya, ulat menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Artinya berubah bentuk dari ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Bahkan kupu-kupu bukan hanya indah tetapi berdampak kepada manusia dan lingkungan hidup. Bantu proses penyerbukan pada tanaman, menjaga kelangsungan ekosistem, membantu para ilmuwan menentukan perubahan iklim, untuk menyingkirkan serangga pengganggu, menginspirasi para seniman, membantu menjaga kesehatan mental kita. Katanya dengan mengamati kupu-kupu dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan. Saudara-saudaraku, apa tujuan pembaharuan budi? Agar kita tidak serupa dengan dunia. Selanjutnya, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang artinya akan memperbaharui pikiran dan hati kita sehingga kita dapat berubah semakin serupa dengan Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, bukan sebaliknya. Saudara-saudaraku, kisah lukisan perjamuan terakhir karya Da Vinci, bahwa untuk menciptakan sosok nyata dalam lukisannya, ia kemudian mencari model yang tepat untuk mewakili setiap karakter. Ia memulai proyek ini dengan menggambarkan Yesus sebagai tokoh sentral dalam lukisannya. Ia kemudian melakukan semacam casting bagi anak-anak muda untuk memilih seorang pemuda yang memiliki wajah dan kepribadian yang polos tanpa dosa dan cocok menjadi model Yesus dalam karya lukisannya. Seminggu kemudian dia menemukan seorang pemuda berusia 19 tahun. Setelah melewati 6 bulan, tokoh Yesus berhasil dihadirkan dalam lukisan tersebut. Sisa 6 tahun kemudian dihabiskan untuk melukis tokoh para murid-murid Yesus. Dan sebagai tahap terakhir, Da Vinci harus melukis tokoh Yudas Iskariot, salah satu murid Kristus yang mengkhianati Yesus. Da Vinci mencari seorang yang berwajah keras, munafik, bertampang penipu, dan suka menipu sesama teman sendiri. Untuk memudahkan pencariannya terhadap sosok yang mewakili karakter Yudas Iskariot, Da Vinci memutuskan mencarinya di berbagai penjara di Italia. Setelah pencarian yang panjang, ia akhirnya berhasil menemukan seorang lelaki brewok dengan penampilan yang tak terurus lagi, lelaki yang cocok untuk menggambarkan karakter Yudas
Lelaki tersebut baru saja mendapat hukuman mati sebagai penjahat dan pembunuh, tetapi melalui lobi Da Vinci, eksekusi hukuman mati terhadap lelaki tersebut ditunda hingga proses melukis selesai. Selama 6 bulan proses penyelesaian toko Yudas, sang model terus diam seolah menyimpan banyak penyesalan. Setelah nyaris menyelesaikan karya lukisannya, ia meminta penjaga yang mengawasi sang napi untuk membawa lelaki tersebut kembali ke penjara. Tetapi sebelum dibawa kembali ke penjara, lelaki tersebut mendekati Da Vinci sambil menangis. "Da Vinci, apa engkau tidak mengenal saya?" tanya lelaki tersebut seraya menangis. "Saya tidak pernah mengenal Anda sebelumnya sampai Anda dikeluarkan dari penjara bawah tanah Roma," jawab Da Vinci. Lelaki tersebut semakin larut dalam kesedihan dan tangisannya. "Ya Tuhan, saya sudah terjatuh begitu dalam," ujarnya dalam hati. Sang model Yudas Iskariot kemudian memandang Da Vinci dengan mata berlinang air mata. "Da Vinci, saya adalah seorang muda yang Anda lukis sebagai tokoh Yesus 7 tahun silam," ucap lelaki tersebut. Saudara-saudara, kisah di atas adalah sebuah kisah di balik lukisan perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Ternyata seiring berjalannya waktu, seseorang bisa saja menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk dan semakin buruk. Setiap pilihan ada di tangan kita sendiri. Pilihlah metamorfosa, pilihlah perubahan semakin menjadi baik dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus dan niat dari diri sendiri. Karena itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Kami mau menjalani hari ini dengan pertolongan-Mu. Karena itu, tolong kami Tuhan sehingga hati kami, pikiran kami, dan setiap keputusan-keputusan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Penuhi hati dan pikiran kami dengan sukacita dan kegembiraan hidup oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu dalam segala kondisi kehidupan kami. Hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bergumul, yang sakit, yang berada dalam berbagai tekanan-tekanan hidup. Tuhan, Engkau menguatkan kami untuk menghadapinya. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa bernegara. Berkati para pemimpin kami, kiranya senantiasa dikuatkan, disehatkan dengan hikmat daripada-Mu Tuhan, boleh senantiasa memimpin kami ke jalan yang benar. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur menyambut hari yang baru pemberian-Mu. Amin. Demikian sapaan pagi pada saat ini. Selamat berkarya, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.